akan sampai akhir kalau kemudian belum clear di problem ya, masalah apa yang mau diselesaikan. Jadi barangkali selama ini kan kita kan ada di dalam dunia pendidikan yang memang banyak masalah. Cuma kita nggak sadar bahwa itu adalah masalah. Jadi hasilnya adalah ya kita menganggap bahwa itu bukan masalah gitu kan, karena kita nggak jeli melihatnya. Nah pertanyaannya adalah apa yang dibutuhkan untuk bisa menilai bahwa itu adalah masalah sehingga kita bisa melakukan sebuah tahapan riset sampai akhir itu. Karena kita nggak mungkin bisa sampai pada tahapan akhir menentukan metodologi, menentukan alat apa yang mau digunakan, kemudian pisau apa yang mau kita pakai jika kemudian kita belum menemukan nih masalah. Tadi sudah digambarkan bahwa mahasiswa sebelumnya itu untuk menemukan masalah itu sampai 4 semester belum 4 pertemuan belum ketemu juga. Nah kita nggak ingin sebenarnya, mungkin cukup sekali pertemuan atau pekan depan sudah ketemu masalahnya, itu jauh lebih bagus gitu kan. Ya. Ini antisipasi buat kita, buat saya pribadi dan juga teman-teman semuanya, biar langsung ketemu masalahnya. Kira-kira apa saja yang dibutuhkan, gitu Pak Dokter. Ya luar biasa nih Mas Ali Irfan ya. Betul ya. Itu pertanyaannya sama dengan apa yang menyebabkan atau faktor apa yang kemudian membuat Newton itu bisa bertanya kayak tadi itu. Padahal sebagian besar orang melintas begitu aja melihat kenyataan itu ya. Kenapa Newton bisa bertanya begitu? Itu sama pertanyaannya begitu ya. Kenapa ya? Kalau saya meyakininya adalah karena Newton terbiasa merenung ya, terbiasa refleksi, terbiasa mengamati. Sebagian besar orang hanya melihat, tapi Newton mengamati. Mengamati itu melihat dengan cermat ya. Maka nanti kita ketika melihat di sekolah, jangan hanya melihat fisik-fisik itu ya, tapi kemudian refleksikanlah, amati ya. Lalu bertanyalah dalam hati ya. Lalu kemudian cobalah temui, cobalah konfirmasi ke beberapa orang ya. Jadi dengan ngobrol-ngobrol ya, karena mungkin dari apa yang kita lihat itu barangkali ada informasi-informasi yang tersembunyi yang kita nggak tahu latar belakangnya ya. Sebenarnya ada masalah apa ya, konteksnya itu apa ya. Nanti kita bertanya pada orang itu kan bukan dengan pertanyaan, Bapak mohon maaf apakah di sini ada masalah? Kan tidak begitu, kan tidak masalah begitu ya. Jadi kita bertanya itu halus banget ya, halus banget. Bapak ini apa ya? Oh ini. Oh iya Pak. Pak sejak kapan ini? Pak apakah memang masyarakat di sini menganggap ini sebagai bla bla bla? Oh, nanti pertanyaannya halus banget ya, banyak hal ya. Setiap jawaban akan memunculkan pertanyaan berikutnya ya. Nah dari dialog itu mungkin pada tahap tertentu mungkin nanti bisa menginspirasi kita atau memantik kita kemudian untuk menggali pengetahuan lebih dalam. Pak ini ternyata adalah sebuah situs yang sangat penting ya Pak. Oh iya deh, iya benar. Tapi kok masyarakat sekitar sini nggak ada yang tahu ya Pak ya. Ketika saya nanya gini, nah itulah deh, bla 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 bla. Padahal kalau ini diketahui oleh banyak orang, kalau cerita ini, kalau latar belakang ini diketahui oleh banyak orang, itu manfaatnya akan jauh lebih besar. Akan bisa mengangkat daerah ini, akan nanti bisa mengembangkan bla 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 bla. Maka pengetahuan-pengetahuan yang belum tersingkap tadi itu bisa menjadi fokus penelitian kita. Apa masalahnya? Belum diketahui. Belum banyak orang yang tahu tentang sejarah ini. Ya. Latar belakang berdirinya ini belum banyak orang tahu. Lalu kita studi pendahuluan. Pak, apakah ada Pak orang yang bisa menceritakan ini Pak? Ataukah ada juga bukti-bukti yang lain Pak yang menjelaskan tentang kejadian ini? Oh ada. Ada yang itu saksi sejarahnya juga masih ada yang masih hidup bla bla bla. Oh berarti memungkinkan ini untuk dilakukan riset ya. Ini studi pendahuluan, apakah penelitian saya ini mungkin dilakukan atau tidak? Pak, apakah ada orang yang bisa menjelaskan ini Pak? Apakah ada orang yang bisa saya temui untuk saya mendengarkan cerita tentang ini? Oh ada bla 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 bla. Nah ini studi pendahuluan ya. Jadi penelitian
selalu dilatar belakangi oleh keingintahuan dan nanti akan menghasilkan sebuah pengetahuan baru, new scientific knowledge, ya, pengetahuan ilmiah yang baru. Nah, begitu ya. Gitu ya. ya. Pak Dokter mungkin menambahkan ya. Ini Ya. cukup membuat penasaran saya soalnya. Tadi kan untuk memulai sebuah riset harus dimulai dari masalah yang mau diselesaikan apa. Kalau misalkan berangkat dari sesuatu yang bidang yang kita bidang apa tema ya. Misalkan gini, saya pernah bercerita dengan Pak Izul, nanti ke depan saya pengen tesisnya adalah tentang supervisi gitu kan. Apakah kenapa milih itu dulu ya? Ini contoh, berarti bidang dia kan kayak sudah lingkupnya tentang supervisi gitu sebagai bahan tesisnya gitu. Kalau saya lebih suka tentang pendidikan karakter. Itu bidang-bidang penentuan bidang seperti itu apakah sesuai atau mungkin bagus atau gimana? Ya. Pertanyaannya agak ketangkap. Iya. Nah, baik, itu istilahnya wilayah kajian ya. Wilayah kajian. Apakah kalau saya menentukan wilayah kajiannya dulu, apakah ini tidak menyalahi prosedur? Tidak ya. Itu namanya peminatan ya. Jadi setiap orang mungkin memiliki passion, memiliki minat yang berbeda-beda ya. Jadi nanti memang ketika kita memilih wilayah kajian itu paling tidak kita mempertimbangkan 3 hal ya. Yang pertama adalah peminatan kita. Apakah kita memang tertarik dengan tema itu? Ya. Karena kalau kita nggak tertarik, nanti itu pengaruhnya banyak. Ya, kita melakukan sesuatu yang tidak kita suka itu kan pengaruhnya banyak ya. Pastikan bahwa kita memilih tema yang memang itu sesuai dengan minat kita. Yang kedua, pastikan bahwa wilayah yang kita kaji itu adalah kita memiliki keahlian di bidang itu, expertise ya. Kita memiliki keahlian di bidang itu, memiliki latar belakang pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Ya, memang bidang disiplin keilmuan saya tentang itu, bla bla bla. Jadi yang pertama tadi passion, yang kedua expertise ya. Yang ketiga adalah marketnya. Ya. Apakah kalau saya membahas tentang itu akan banyak orang yang bisa mendapatkan manfaatnya? Ya. Apakah itu berguna? Apakah itu bermanfaat? Ya. Oh iya, banyak manfaatnya. Nah, pertemuan antara 3 hal tadi itu bisa menjadi faktor penting untuk kita menentukan wilayah kajian. Oh iya, saya mantap memilih tema tentang ini. Nah, begitu ya, Mas Ali Irfan ya. Jadi kita perlu mempertimbangkan hal-hal yang tadi itu ya. Tadi itu ada pertanyaan.